Paket soal Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan pertama. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara tersebut. A. Konstitusi. B. Ideologi. C. Pancasila. D. Undang-Undang Dasar 1945. E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah A. Konstitusi. Pertanyaan kedua. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan amandemen sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawabannya adalah D. 4 kali. Ketiga. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Rakyat, E. Pemerintah daerah. Jawabannya adalah D. Rakyat. 4. Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tentang hak asasi bangsa adalah A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Isi, D. Penutup, E. Pasal. Jawaban yang benar adalah A. Pembukaan. 5. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 28, B. Pasal 29, C. Pasal 30, D. Pasal 31, E. Pasal 33. Jawabannya adalah B. Pasal 29. 6. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 28A, B. Pasal 29 ayat 1, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 34 ayat 1, E. Pasal 34 ayat 2. Jawabannya adalah D. Pasal 34 ayat 1. 7. Sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Kepres, D. TAP MPR, E. Piagam Jakarta. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar 1945. 8. Lembaga negara yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. MPR, E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah B. Mahkamah Konstitusi. 9. Bunyi pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di tinggal Indonesia. C. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelian negara. D. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. E. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jawabannya adalah B. 10. Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh A. Presiden, B. DPR atau MPR, C. DPR, D. BPUPKI, E. PPKI. Jawabannya adalah E. PPKI. 11. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mulai berlaku di Indonesia pada A. 16 Agustus 1950, B. 17 Agustus 1950, C. 27 Agustus 1950, D. 19 Desember 1955, E. 5 Juli 1959. Jawabannya adalah B. 17 Agustus 1950. 12. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan angka 1945 di belakang Undang-Undang Dasar mulai muncul pada tahun A. 1945, B. 1950, C. 1959, D. 1965, E. 1999. Jawaban adalah C. 1959.
13. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh A. Rakyat, B. Negara, C. Bangsa, D. Presiden, E. DPR. Jawabannya adalah B. Negara. Soal nomor 14. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, merupakan bunyi A. Pasal 34, B. Pasal 35, C. Pasal 35A, D. Pasal 36, E. Pasal 37. Jawabannya adalah B. Pasal 35. 15. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk pertama kali pada tahun A. 1999, B. 2000, C. 2001, D. 2002, E. 2003. Jawabannya adalah A. 1999. 16. Bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Bentuk dan kedaulatan, B. Kekuasaan pemerintahan negara, C. Pemerintah daerah, D. Pemilihan umum, E. Hak asasi manusia. Jawabannya adalah A. Bentuk dan kedaulatan. 17. Dalam pasal 2 ayat 2 jelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus melakukan persidangan sebanyak A. Sekali dalam 4 tahun, B. Sekali dalam 5 tahun, C. 2 kali dalam 4 tahun, D. 2 kali dalam 5 tahun, E. 4 kali dalam 5 tahun. Jawabannya adalah B. Sekali dalam 5 tahun. 18. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa yang berhak melantik presiden dan wakil presiden adalah A. DPR, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. MPR, E. DPRD. Jawabannya adalah D. MPR. 19. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada A. DPR, B. MPR, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Konstitusi, E. DPRD. Jawabannya adalah A. DPR. 20. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden selama A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 6 tahun, E. Seumur hidup. Jawabannya adalah C. 5 tahun. 21. Yang berhak memberhentikan menteri-menteri adalah A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. DPR, D. MPR, E. Mahkamah Agung. Jawabannya adalah A. Presiden. 22. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku mulai A. 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1948, B. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, C. 27 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, D. 5 Juli 1959 sampai 17 Agustus 1965, E. 17 Agustus 1965 sampai 18 Agustus 1959. Jawabannya adalah B. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 23. Berdasarkan pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan oleh A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Komisi Yudisial, E. Hakim Agung. Jawabannya adalah D. Komisi Yudisial. 24. Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Warga negara dan penduduk, B. Hak asasi manusia, C. Agama, D. Pertahanan dan keamanan negara, E. Pendidikan dan kebudayaan. Jawabannya adalah B. Hak asasi manusia. 25. BPK Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 G 1 berkedudukan di A. Jakarta, B. Bandung, C. Yogyakarta, D. Surabaya, E. Makassar. Jawabannya adalah A. Jakarta. 26. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 meliputi A. 21, B. 22, C. 23, D. 24, E. 25. Jawabannya adalah C. 23. Berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, Indonesia menggunakan dasar negara.
A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang Dasar 1950. D. Konstitusi RIS. E. Undang-Undang. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar sementara 1950. 28. Dari segi sistematika, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami amandemen terdiri atas A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Jawabannya adalah B. 3. 29. Kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dipegang oleh A. Rakyat, B. Presiden, C. MPR, D. DPR, E. TNI. Jawabannya adalah B. Presiden. 30. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk A. Kepulauan, B. Republik, C. Serikat, D. Federasi, E. Negara bagian. Jawabannya adalah B. Republik. 31. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi A. Negara Indonesia adalah negara hukum. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. D. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Jawabannya adalah B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 32. Gerasi dan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 12, B. Pasal 13 ayat 1, C. Pasal 14 ayat 1, D. Pasal 15, E. Pasal 16. Jawabannya adalah C. Pasal 14 ayat 1. Sobat sekalian mati. 33. Tata urutan tertinggi perundang-undangan bangsa Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pancasila, C. Tatap MPR, D. Perda, E. Peraturan Presiden. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. 34. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan bunyi A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 3, D. Pasal 28, E. Pasal 29. Jawabannya adalah B. Pasal 27 ayat 2. 35. Jumlah anggota hakim konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi adalah A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Jawabannya adalah E. 9. 36. Konstitusi Negara Republik Indonesia dirancang oleh A. BPUPKI, B. Presiden, C. PPKI, D. DPR, E. MPR. Jawabannya adalah A. BPUPKI. 37. Lambang negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Garuda Pancasila, B. Pohon beringin, C. Burung cendrawasih, D. Pancasila, E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. Garuda Pancasila. 38. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi A. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. B. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. C. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. D. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Jawabannya adalah C. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. 39. Hak atas status kewarganegaraan orang Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 28D ayat 1, B. Pasal 28D ayat 4, C. Pasal 28E ayat 1, D. Pasal 28E ayat 2, E. Pasal 29. Jawabannya adalah B. Pasal 28D ayat 4. 40. Alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah
A. Rakyat. B. Presiden. C. Pahlawan. D. TNI. E. Polisi. Jawabannya adalah D. TNI. 41. Tugas polisi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kecuali A. Menjaga keamanan. B. Mengayomi masyarakat. C. Melayani masyarakat. D. Mempertahankan negara. E. Menegakkan hukum. Jawabannya adalah D. Mempertahankan negara. 42. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan merupakan bunyi A. Pasal 29 ayat 1, B. Pasal 30 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 2, E. Pasal 32 ayat 1. Jawabannya adalah C. Pasal 31 ayat 1. 43. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat disahkan pada A. 19 Oktober 1999, B. 18 Agustus 2000, C. 10 November 2001, D. 22 Desember 2001, E. 10 Agustus 2002. Jawabannya adalah E. 10 Agustus 2002. 44. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan pada A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 16 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah E. 18 Agustus 1945. 45. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku mulai A. 17 Agustus 1945, B. 27 Desember 1949, C. 17 Agustus 1950, D. 5 Juli 1959, E. 28 Mei 1998. Jawabannya adalah B. 27 Desember 1949. 46. Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Stats Not Rights, B. Pancasila, C. Piagam Jakarta, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. Perjanjian Renville. Jawabannya adalah A. Stats Not Rights. 47. Negara Indonesia mulai mengalami masa demokrasi terpimpin pada A. 17 Agustus 1945, B. 27 Desember 1949, C. 17 Agustus 1950, D. 5 Juli 1959, E. 28 Mei 1966. Jawabannya adalah D. 5 Juli 1959. 48. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh A. Rakyat, B. Presiden, C. Mahkamah Agung, D. Hakim Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah D. Hakim Konstitusi. 49. Salah satu kewenangan MPR adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 2 ayat 1, B. Pasal 2 ayat 2, C. Pasal 3 ayat 1, D. Pasal 3 ayat 2, E. Pasal 4. Jawabannya adalah D. Pasal 3 ayat 2. 50. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 26, B. Pasal 27, C. Pasal 28, D. Pasal 29, E. Pasal 30. Jawabannya adalah E. Pasal 30. 51. Dalam sejarah pemberlakuan konstitusi di Indonesia terjadi beberapa kali periode pemberlakuan konstitusi. Dengan periode terpendek adalah konstitusi A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi RIS, C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, D. Dekret Presiden 1999, E. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Jawabannya adalah B. Konstitusi RIS. 52. Pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 11, B. 12, C. 13, D. 14, E. 16.
Jawabannya adalah D. 14. 53. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan A. Keuangan, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Kekuasaan kehakiman, D. Wilayah negara, E. Warga negara dan penduduk. Jawabannya adalah A. Keuangan. 54. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali dilakukan pada sidang umum MPR pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Jawabannya adalah B. 1999. 55. Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terdiri atas A1 bagian, B2, C3, D5, E7. Jawabannya adalah B. 2. 58. Jumlah bab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengalami amandemen adalah A. 17 bab, B. 19 bab, C. 20 bab, D. 21 bab, E. 25 bab. Jawabannya adalah D. 21 bab. 57. Pemilihan umum di Republik Indonesia pertama kali diselenggarakan pada masa periode konstitusi. A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi RIS, C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, D. Dekret Presiden 1999, E. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 58. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut merupakan isi pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang A. Pertama dan kedua, B. Pertama, C. Kedua, D. Ketiga, E. Keempat. Jawabannya adalah D. Ketiga. 59. Salah satu bab yang dihapus dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah bab tentang A. Dewan Pertimbangan Agung, B. Badan Pemeriksa Keuangan, C. Kementerian Negara, D. Kekuasaan Kehakiman, E. Hak Asasi Manusia. Jawabannya adalah A. Dewan Pertimbangan Agung. 60. Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya disahkan dan ditetapkan oleh A. BPU PKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. KNPI, E. DPR. Jawabannya adalah C. PPKI. 'Pakai soal Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan pertama. Di bawah ini 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. NKRI, D. Proklamasi 17 Agustus 1945, E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah D. Proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Letak pilar Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebagai A. Pilar utama, B. Pilar pertama, C. Pilar kedua, D. Pilar ketiga, E. Pilar keempat. Jawabannya adalah A. Pilar utama. 3. Pilar Pancasila menggambarkan A. Lambang Negara Indonesia, B. Semboyan Negara Indonesia, C. Dasar Konstitusi Negara Indonesia, D. Bentuk final negara Indonesia, E. Ideologi Indonesia. Jawabannya adalah E. Ideologi Indonesia. 4. Pilar Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan A. Lambang Negara Indonesia, B. Semboyan Negara Indonesia, C. Dasar Konstitusi Negara Indonesia, D. Bentuk final negara Indonesia, E. Ideologi Indonesia. Jawabannya adalah C. Dasar Konstitusi Negara Indonesia. 4. Apa definisi wawasan kebangsaan? A. Wawasan kebangsaan adalah yang kita ketahui sebagai 4 pilar kebangsaan.
B. Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan akan bangsa. C. Wawasan kebangsaan adalah rasa sudut pandang diri sendiri terhadap bangsa lain. D. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. E. Wawasan kebangsaan adalah cara memandang bangsa lain dengan tolak ukur bangsa sendiri. Jawabannya adalah D. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. 6. Yang tidak termasuk dalam wawasan kebangsaan adalah A. Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. D. Undang-Undang Dasar 1945. E. Pancasila. Jawabannya adalah A. Proklamasi 17 Agustus 1945. 7. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolere yang berarti A. Bersama, B. Mengangkat, C. Saling tengah rasa, D. Menghargai, E. Mengerti. Jawabannya adalah B. Mengangkat. 8. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan masyarakat Indonesia yang bersifat A. Heterogen, B. Homogen, C. Etnosentrisme, D. Egosentris, E. Chauvinis. Jawabannya adalah A. Heterogen. 9. Apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? A. Menyadari adanya keberagaman budaya. B. Menoleransi keberagaman budaya. C. Paham tentang keanekaragaman budaya. D. Mendaki persatuan kebudayaan. E. Menghendaki adanya perbedaan. Jawabannya adalah C. Paham tentang keanekaragaman budaya. 10. Apa arti Nusantara secara etimologi? A. Kepulauan. B. Bangsa pulau. C. Bangsa-bangsa. D. Pulau-pulau. E. Bangsa kepulauan. Jawabannya adalah E. Bangsa kepulauan. 11. Apa definisi dari republik? A. Sistem pemerintahan yang kepala pemerintahan adalah raja. B. Sistem pemerintahan yang kepala negara adalah Perdana Menteri. C. Sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden. D. Sistem yang membatasi partisipasi rakyat dalam pemerintahannya. E. Sistem yang secara bebas membuka partisipasi rakyat dalam pemerintahannya. Jawabannya adalah C. Sistem pemerintahan yang kepala negara adalah presiden. 14. Apa yang dimaksud dengan pluralitas? A. Kualitas yang menggambarkan keanekaragaman. B. Paham tentang keanekaragaman. C. Memahami keanekaragaman. D. Mempercayai adanya keberagaman. E. Paham yang menggambarkan keanekaragaman. Jawabannya adalah E. Paham yang menggambarkan keanekaragaman. 13. Bagaimana pola Indonesia dalam menghadapi keanekaragaman? A. Dengan menyadari keanekaragaman itu dapat disamakan. B. Dengan menyadari kemajemukan adalah suatu keharusan. C. Dengan semboyan Indonesia yang membuat kita bisa bersatu. D. Dengan menyadari bahwa kehidupan berbangsa tidak lepas dari perbedaan. E. Dengan menyadari bahwa perbedaan adalah hal mutlak yang harus dihapuskan. Jawabannya adalah C. Dengan semboyan Indonesia yang membuat kita bisa bersatu. 14. Sebagai negara yang berbentuk kesatuan, Indonesia tidak boleh bersifat otoriter karena A. Kemajemukan Indonesia bersifat nyata adanya. B. Kemajemukan Indonesia tak bisa diabaikan dan harus diakui. C. Konsepsi Indonesia adalah negara yang bersifat plural. D. Jika otoriter maka Indonesia tidak berkembang. E. Jika otoriter maka akan terjadi pergolakan di daerah-daerah. Jawabannya adalah B. Kemajemukan Indonesia tak bisa diabaikan dan harus diakui. 15. Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam manuskrip kuno berjudul A. Kakawin Bharatayuddha. B. Kitab Negara Kertagama. C. Kitab Sutasoma. D. Kitab Pararaton. E. Kitab Mahabharata. Jawabannya adalah C. Kitab Sutasoma. 16. Penulis manuskrip yang mengandung pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika adalah pujangga bernama A. Empu Panulu. B. Empu Prapanca. C. Empu Tantular. D. Empu Sendok. E. Empu Kanwa. Jawabannya adalah C.
Emputan tular. 17. Pujangga yang mengungkap istilah Bhinneka Tunggal Ika membuat sebuah kakawin untuk dipersembahkan kepada Raja Majapahit bernama A. Raja Mula Warman, B. Sri Baduga Siliwangi, C. Ken Arok, D. Hayam Wuruk, E. Gajah Mada. Jawaban adalah D. Hayam Wuruk. 18. Pada masa kerajaan Majapahit ditemukan kitab kuno yang salah satu isinya mengandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis pada abad A. ke-10 Masehi, B. ke-11 Masehi, C. ke-12 Masehi, D. 13 Masehi, E. 14 Masehi. Jawabannya adalah E. 14 Masehi. 19. Kerajaan Majapahit runtuh pada A. abad ke-11 Masehi, B. abad ke-12 Masehi, C. abad ke-13 Masehi, D. abad ke-14 Masehi, E. abad ke-15 Masehi. Jawabannya adalah E. abad ke-15 Masehi. 20. Makna kata Ika berarti A. beragam, B. itu, C. satu, D. macam-macam, E. tunggal. Jawabannya adalah B. itu. 21. Doktrin Bhinneka Tunggal Ika awalnya lebih ke masalah teologi. Mengapa demikian? A. Agar terjadi akulturasi antara agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. B. Agar hidup berdampingan antara agama Hindu dan agama Buddha. C. Agar terjadi akulturasi antara agama Hindu dan dengan agama Buddha. D. Karena pelopor Bhinneka Tunggal Ika mempercayai semua agama. E. Karena penduduk pribumi memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Jawabannya adalah B. Agar hidup berdampingan antara agama Hindu dan agama Buddha. 22. Kerajaan Majapahit adalah contoh kerajaan bercorak. A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, D. Buddha Tatarana, E. Jina. Jawabannya adalah A. Hindu. 23. Pada perkembangannya, istilah Bhinneka Tunggal Ika dipakai oleh para founding fathers sebagai A. lambang negara, B. landasan negara, C. pilar utama negara, D. semboyan negara, E. dasar konstitusi negara. Jawabannya adalah D. semboyan negara. 24. Bhinneka Tunggal Ika pada awal tercetusnya dalam kakawin bertujuan untuk A. mengajarkan toleransi antar umat Hindu dan Buddha, B. mengajarkan persatuan di tubuh NKRI, C. mengajarkan toleransi antar suku bangsa yang ada di Indonesia, D. mengajarkan persatuan antar umat beragama, E. mengajarkan toleransi terhadap budaya asing. Jawabannya adalah A. mengajarkan toleransi antar umat Hindu dan Buddha. 25. Sebagai negara yang masyarakat terbuka, masyarakat Indonesia diberkahi lokal genius, yaitu kemampuan untuk A. menjaga kelompoknya dari pengaruh asing, B. mempersatukan unsur yang masuk dengan unsur asli, C. menerima tetapi menyaring unsur dari luar, D. menolak unsur dari luar yang berusaha masuk, E. menutup diri dari unsur luar yang berusaha masuk. Jawabannya adalah C. menerima tetapi menyaring unsur dari luar. 26. Indonesia adalah negara dengan banyak suku bangsa. Ada berapakah suku bangsa yang ada di Indonesia? A. 1128, B. 1500 suku, C. 1000 suku, D. 1250 suku, E. 1110 suku. Jawabannya adalah A. 1128 suku. 27. Penduduk asli Jakarta adalah suku A. Batak, B. Jawa, C. Baduy, D. Betawi, E. Minang. Jawaban adalah C. Betawi. 28. Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu dari 4 pilar kehidupan berbangsa bagi Indonesia karena A. keanekaragaman bangsa yang ada di Indonesia tetap satu juga, B. keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, C. pluralitas yang ada di Indonesia tetap satu Indonesia juga, D. menjadi acuan untuk memahami keberagaman suku di Indonesia, E. di Indonesia terlalu banyak suku bangsa. Jawabannya adalah C. pluralitas yang ada di Indonesia tetap satu Indonesia juga. 29. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan?
A. Karena disatukan pulau. B. Karena Indonesia berbentuk kesatuan. C. Karena Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang sambung menyambung. D. Karena Indonesia terdiri atas 5 pulau besar. E. Karena Indonesia terbentuk dari daratan-daratan. Jawabannya adalah C. Karena Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang sambung menyambung. B. Menurut catatan, berapakah jumlah keseluruhan pulau yang ada di Indonesia? A. 17.000 pulau. B. 17.508 pulau. C. 30.000 pulau. D. 36.000 pulau. E. 15.000 pulau. Jawabannya adalah B. 17.508 pulau. 31. Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memberikan kebebasan tiap individu untuk beragama. Hal ini tercantum pada A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. C. Undang-Undang Sementara 1999. D. Perlambang Bhinneka Tunggal Ika. E. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. 32. NKRI terbentuk karena adanya A. Janji untuk bersatu dewan negara Indonesia. B. Proklamasi. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Kesamaan nasib pernah dijajah. E. Semangat persatuan membentuk NKRI. Jawabannya adalah B. Proklamasi. 33. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta ciri untuk membangun bangsa dirumuskan dalam bentuk A. Ideologi bangsa. B. Dasar konstitusi bangsa. C. Lambang negara. D. Semboyan negara. E. Kesatuan bangsa. Jawabannya adalah D. Semboyan negara. 34. Falsafah kehidupan bangsa Indonesia terkandung dalam A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Proklamasi 17 Agustus 1945. D. NKRI. E. Pancasila. Jawabannya adalah E. Pancasila. 35. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Bhinneka Tunggal Ika adalah A. PP nomor 66 tahun 1941. B. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. C. PP nomor 66 tahun 1950. D. PP nomor 36A tahun 1950. E. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B. Jawabannya adalah A. PP nomor 66 tahun 1951. 36. Istilah Bhinneka Tunggal Ika sering disamakan dengan semboyan Amerika yang berbunyi A. Diversity in Unity. B. E Pluribus Unum. C. On for All. D. Diversity for Unity. E. All in One. Jawabannya adalah B. E Pluribus Unum. 37. Menurut Bung Hatta, siapakah pencipta Bhinneka Tunggal Ika? A. Muhammad Yamin. B. Insinyur Soekarno. C. Gusti Bagus Sugriwa. D. Muhammad Hatta. E. Sultan Hamid II. Jawabannya adalah B. Insinyur Soekarno. 38. Realitas sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia menggambarkan A. Kepancasilaan. B. Keragaman. C. Kebinekaan. D. Ketunggal-ikaan. E. Kemanusiaan. Jawabannya adalah C. Kebinekaan. 39. Secara resmi, Lambang Negara Indonesia dipakai dalam sidang A. KRIS. B. BPUPKI. C. PPKI. D. Sidang terbatas. E. KIS. Jawabannya adalah A. KRIS. 40. Pada sidang BPUPKI, Bhinneka Tunggal Ika mulai diperbincangkan oleh beberapa tokoh di bawah ini, kecuali A. Muhammad Yamin. B. Insinyur Soekarno. C. Gusti Bagus Sugriwa. D. Muhammad Yamin dan Soekarno. E. Sultan Hamid II. Jawabannya adalah E. Sultan Hamid II. 41. Dalam mitologi Hindu, burung Garuda adalah kendaraan dari A. Dewa Siwa. B. Dewa Brahma. C. Dewa Wisnu. D. Dewi Sinta. E. Dewi Sri. Jawaban adalah C. Dewa Wisnu. 42. Siapakah tokoh yang dianggap mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesanti negara kepada Bung Karno? A. Muhammad Yamin. B. Insinyur Soekarno. C.
C. Gusti Bagus Sugriwa. D. Sultan Hamid II. E. Muhammad Hatta. Jawabannya adalah A. Muhammad Yamin. 43. Kenapa Indonesia dianggap cocok menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? A. Karena masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang di dalamnya saling toleransi membentuk satu Indonesia. B. Karena keanekaragaman Indonesia membuat semboyan ini cocok untuk digunakan. C. Karena sikap bangsa Indonesia yang mampu toleransi terhadap berbagai bangsa. D. Karena keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang ada di bawah satu wadah, itu Indonesia harus saling menghormati dengan bangsa lainnya. E. Keseragaman suku bangsa Indonesia yang saling bertoleransi atas nama Indonesia. Jawabannya adalah A. Karena masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang di dalamnya saling toleransi membentuk satu Indonesia. 44. Bagian pulau Kalimantan Indonesia berbatasan dengan negara A. Papua Nugini. B. Malaysia. C. Brunei Darussalam. D. Timor Leste. E. Singapura. Jawabannya adalah B. Malaysia. 45. Sumpah Pemuda sebenarnya secara sadar menggambarkan perbedaan yang ada di Indonesia itu sangat nyata, tapi perbedaan itu tetap satu juga, yaitu Indonesia. Kapankah Sumpah Pemuda dikumandangkan? A. 24 Oktober 1928. B. 25 Oktober 1928. C. 26 Oktober 1928. D. 27 Oktober 1928. E. 28 Oktober 1928. Jawabannya adalah E. 28 Oktober 1928. 46. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, berarti A. Berbeda-beda tetap bersama. B. Tumpah darah satu, yaitu tumpah darah Indonesia. C. Berbeda tapi satu bangsa. D. Berbeda-beda tetap satu jua. E. Indonesia bersatu di tengah perbedaan. Jawaban adalah D. Berbeda-beda tetap satu jua. 47. Apa makna kebinekaan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika? A. Rasa perbedaan. B. Realitas sosial. C. Kebangsaan Indonesia. D. Cita-cita bangsa. E. Keanekaragaman. Jawabannya adalah B. Realitas sosial. 48. Apa makna ketunggal ikaan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika? A. Rasa perbedaan. B. Realitas sosial. C. Kebangsaan Indonesia. D. Cita-cita bangsa. E. Keanekaragaman. Jawabannya adalah D. Cita-cita bangsa. 49. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya keanekaragaman yang tercantum dalam pasal A. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 6A ayat 3 1945. C. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. E. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 50. Yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berciri Nusantara yang terkandung dalam pasal A. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 25 ayat Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. E. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. 51. Kebenaran adalah salah satu kalimat tersebut adalah ringkasan yang dibuat Lemhanas dari A. Tidak ada kebenaran yang bermuka dua. B. Kebenaran itu relatif. C. Kebenaran itu bersifat distributif. D. Kebenaran di mata hukum. E. Kebenaran relatif dan distributif. Jawabannya adalah A. Tidak ada kebenaran yang bermuka dua. 52. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila pertama diresmikan pada tanggal A. 15 Februari 1950. B. 14 Februari 1950. C. 13 Februari 1950. D. 12 Februari 1950. E. 11 Februari 1950.
Jawaban adalah E. 11 Februari 1950. 53. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan daerah. Empat pisan adalah lagu daerah. A. Kalimantan Barat, B. Kalimantan Timur, C. Kalimantan Tengah, D. Kalimantan Selatan, E. Kalimantan Utara. Jawaban adalah D. Kalimantan Selatan. 54. Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau terluar Indonesia sebelah barat adalah A. Pulau Mangas, B. Pulau W, C. Pulau Berhala, D. Pulau Nipa, E. Pulau Sekatung. Jawaban adalah B. Pulau W. 55. Berikut adalah sifat dan sikap menghargai keanekaragaman suku bangsa kecuali A. Terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat selainnya kehidupan keluarga. B. Semangat tolong-menolong dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan hidup. C. Musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama. D. Sikap dan kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. E. Toleransi antar umat beragama. Jawabannya adalah E. Toleransi antar umat beragama. 56. Indonesia mempunyai 4 pilar kebangsaan. Berikut 4 pilar kebangsaan Indonesia kecuali A. Pancasila, B. Wawasan Nusantara, C. NKRI, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah B. Wawasan Nusantara. 57. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia harus tetap menjadi satu. Ini sesuai dengan cerminan Pancasila. Sila A. Kelima, B. Keempat, C. Ketiga, D. Kedua, E. Pertama. Jawabannya adalah C. Ketiga. 58. Setiap daerah di Indonesia mempunyai upacara adat. Rambu Solo adalah upacara adat dari A. Solo, B. Surakarta, C. Toraja, D. Manado, E. Samosir. Jawabannya adalah C. Toraja. 59. Triton adalah alat musik tiup yang terbuat dari kulit kerang. Triton berasal dari daerah A. Ambon, B. Halmahera, C. Ternate, D. Papua, E. NTT. Jawabannya adalah D. Papua. 60. Celurit merupakan senjata tradisional dari A. Jakarta, B. Jawa Barat, C. Banten, D. Jawa Tengah, E. Jawa Timur. Jawabannya adalah E. Jawa Timur. Paket soal Pancasila. Nomor 1. Pada 30 September 1966, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang cita-cita bangsa, yaitu A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Papua Merdeka, D. Kebangsaan, E. Republik Indonesia Serikat. Jawabannya adalah A. Pancasila. Konsepsi pokok yang melandasi rumusan dasar negara Indonesia adalah semangat A. Kekeluargaan, B. Demokrasi, C. Gotong royong, D. Kejujuran, E. Berjuang. Jawabannya adalah C. Gotong royong. Soal nomor 3. Rumusan Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah D. 4. Soal nomor 4. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar Indonesia, sedangkan Pancasila adalah A. Kesepakatan umum, B. Ideologi bangsa, C. Aturan dasar, D. Landasan penyelenggaraan bangsa, E. Prosedur ketatanegaraan. Jawabannya adalah B. Ideologi bangsa. Soal nomor 5.
Berikut merupakan 4 pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pancasila. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. NKRI. Urutan yang tepat dari 4 pilar di atas adalah, jawaban adalah C. 2, 1, 4, 3. Soal nomor 6. Tokoh Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bapak Empat Pilar Bangsa adalah A. Susilo Bambang Yudhoyono, B. Amin Rais, C. Taufik Kimas, D. Insinyur Soekarno, E. Soeharto. Jawabannya adalah Taufik Kimas. Soal nomor 7. Ketua BPUPKI adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. Rajiman Widioningrat, E. Dr. Sutomo. Jawabannya adalah D. Rajiman Widioningrat. Soal nomor 8. Hari Pancasila diperingati setiap tanggal A. 2 Mei, B. 1 Juni, C. 17 Agustus, D. 28 Oktober, E. 22 Desember. Hari Pancasila diperingati yaitu tanggal 1 Juni. Jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Fase pengesahan Pancasila oleh PPKI dilakukan pada A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 28 Oktober 1945, E. 5 Juli 1959. Jawabannya adalah C. 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Sutasoma. Kitab tersebut dikarang oleh A. Empu Prapanca, B. Empu Tantular, C. Empu Sendok, D. Empu Gandring, E. Empu Seda. Jawaban yang benar adalah B. Empu Tantular. Soal nomor 11. Salah satu wakil dari golongan Islam dalam Panitia 8 adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Otto Iskandar Dinata, D. Ki Haji Agus Salim, E. Ki Haji Wahid Hasyim. Jawabannya adalah E. Ki Haji Wahid Hasyim. Soal nomor 12. Istilah Piagam Jakarta dicetuskan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Sukiman, D. Muhammad Hatta, E. Dr. Sutomo. Jawaban yang tepat adalah B. Muhammad Yamin. Soal nomor 13. Sila ketiga berbunyi A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Ketuhanan yang Maha Esa, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila ketiga yang berbunyi yaitu B. Persatuan Indonesia. Soal nomor 14. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah A1. Soal nomor 15. Berikut merupakan cerminan sila kedua dalam Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, B. Pasal 1, C. Pasal 27, D. Pasal 28, E. Pasal 30. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 1. Soal nomor 16. Kapas padi merupakan salah satu lambang yang terdapat di Pancasila. Kapas padi mencerminkan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah
E. 5. Soal nomor 17. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa A. Melayu, B. Indonesia, C. Sanskerta, D. Inggris, E. Jawa. Jawabannya adalah C. Sanskerta. Soal nomor 18. Berikut merupakan 5 dasar yang disampaikan Muhammad Yamin, kecuali A. Perikebangsaan, B. Perikemanusiaan, C. Periketuhanan, D. Internasionalisme, E. Kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah D. Internasionalisme. Soal 19. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal A. 17 Agustus, B. 18 Agustus, C. 30 September, D. 1 Oktober, E. 1 Juni. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal D. 1 Oktober. Soal nomor 20. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang Eka Prasetya, Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi titik-titik butir. A. 35, B. 36, C. 37, D. 38, E. 40. Jawabannya adalah B. 36 butir. Soal nomor 21. Dalam sidang BPUPKI, Mr. Supomo menyampaikan pidato tentang rumusan dasar negara pada A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 31 Mei 1945, D. 1 Juni 1945, E. 2 Juni 1945. Jawabannya adalah C. 31 Mei 1945. Soal nomor 22. 5 dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah A. Nasionalisme, kemanusiaan, musyawarah, kesejahteraan sosial, ketuhanan berbudaya, B. Perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, kesejahteraan rakyat, C. Mufakat, nasionalisme, kesejahteraan rakyat, perikemanusiaan, periketuhanan, D. Perikemanusiaan, nasionalisme, musyawarah, kesejahteraan sosial, ketuhanan, E. Perikemanusiaan, ketuhanan, internasionalisme, perikerakyatan, nasionalisme. Jawaban yang benar adalah A. Nasionalisme, kemanusiaan, musyawarah, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berbudaya. Soal nomor 23. Piagam Jakarta diresmikan pada A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 16 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 18 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah B. Piagam Jakarta diresmikan pada 22 Juni 1945. Soal nomor 24. Berikut merupakan 4 macam pengertian asal mula Pancasila secara ilmiah kecuali A. Kausa materialis, B. Kausa formalis, C. Kausa efisien, D. Kausa finalis, E. Kausa praktis. Jawaban yang benar adalah E. Kausa praktis. Soal nomor 25. Yang merupakan kausa materialis adalah A. Adat istiadat, B. Rapat BPUPKI, C. Rumusan Pancasila, D. Dasar negara, E. Perumusan Pancasila. Jawaban yang benar adalah A. Adat istiadat. Soal nomor 26. Mukadimah merupakan istilah bagi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberikan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Soeharto, C. Muhammad Yamin, D. Sukiman, Wirosjo Sanjojojo, E. Mr. Supomo. Jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno.
Soal nomor 27. Berikut merupakan anggota dari Panitia 9 kecuali A. Muhammad Yamin, B. A. Maramis, C. Agus Salim, D. Sukiman Wirjo Sanjojo, E. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah D. Sukiman Wirjo Sanjojo. Soal nomor 28. Pelaksanaan P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dilaksanakan pada masa A. Reformasi, B. Orde Lama, C. Orde Baru, D. Demokrasi Terpimpin, E. Republik Indonesia Serikat. Jawabannya adalah C. Orde Baru. Soal nomor 29. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk yang merupakan bagian dari rumusan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut A. Pancasila, B. Piagam Jakarta, C. Perjanjian Linggarjati, D. Undang-Undang Dasar 1950, E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah B. Piagam Jakarta. Soal nomor 30. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah A1. Soal nomor 31. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah C3. Soal nomor 32. Di dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi persyaratan, yaitu A. Berdasar asas rasionalisme, B. Untuk kepentingan bersama, C. Berorientasi jauh ke depan, D. Bersifat imparsial, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Soal nomor 33. Jika dalam suatu permusyawaratan tidak menghasilkan suatu keputusan berdasar asas demokrasi permusyawaratan, maka harus dilakukan A. Diskusi, B. Pemungutan suara, C. Rapat, D. Musyawarah, E. Panel. Jawabannya adalah B. Pemungutan suara. Soal nomor 34. Berikut yang merupakan cerminan sila ketiga Persatuan Indonesia adalah A. Pasal 1, B. Pasal 20, C. Pasal 28, D. Pasal 31 ayat 5, E. Pasal 37 ayat 5. Jawabannya adalah A. Pasal 1. Soal nomor 35. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bunyi pasal 33 ayat 3 yang mencerminkan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Soal nomor 36. Sila keempat merupakan asas yang mencerminkan bahwa tata pemerintahan RI didasarkan atas A. Hukum, B. Kedaulatan rakyat, C. Jiwa kebangsaan, D. Adat istiadat, E. Nilai moral. Jawaban yang benar adalah B. Kedaulatan rakyat. Soal nomor 37. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Indonesia menganut dua prinsip. Dua prinsip tersebut adalah A. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, B. Kedaulatan rakyat dan adat istiadat, C. Adat istiadat dan norma agama, D. Norma agama dan kedaulatan hukum, E. Adat istiadat dan kedaulatan hukum. Jawabannya adalah A. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.
Soal 38. Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 berisikan tentang A. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, B. Rumusan sila Pancasila, C. Hukum perdata, D. Gerasi dan rehabilitasi, E. Konstitusi negara. Jawabannya adalah B. Rumusan sila Pancasila. Soal nomor 39. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal tersebut diatur dalam A. Undang-Undang nomor 11 tahun 2011, B. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, C. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, D. Undang-Undang nomor 14 tahun 2011, E. Undang-Undang nomor 15 tahun 2011. Jawabannya adalah B. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Soal nomor 40. Ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garis 1998 memuat tentang A. Pelaksana repelita, B. Pencabutan P4, C. Pelaksanaan pemilu, D. Pemberedalan surat kabar, E. Dasar negara. Jawabannya adalah B. Pencabutan P4. 41. Indonesia sebagai negara kepulauan rentan akan konflik sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya sikap kesukuan yang berlebihan. Sikap kesukuan yang berlebihan disebut A. Sosialisme, B. Komunisme, C. Primordialisme, D. Nasionalisme, E. Fasisme. Jawabannya adalah C. Primordialisme. 42. Kata ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti A. Gagasan, B. Ajaran, C. Ilmu, D. Pendidikan, E. Melihat. Jawabannya adalah A. Gagasan. Soal nomor 43. Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditegaskan dalam A. Tak MPR nomor 16 garing MPR garing 1998, B. Tak MPR nomor 18 garing MPR garing 1998, C. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, D. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, E. Undang-Undang nomor 40 tahun 2005. Jawabannya adalah B. Tak MPR nomor 18 garing MPR garing 1998. Soal nomor 44. Berikut adalah ciri-ciri ideologi terbuka, kecuali A. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, B. Bukan merupakan nilai dan cita-cita, C. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat, D. Bersifat dinamis, E. Bersifat reformis. Jawabannya adalah B. Bukan merupakan nilai dari cita-cita. 45. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Hal tersebut merupakan ciri ideologi. A. Terbuka, B. Tertutup, C. Samar, D. Hukum, E. Gagasan. Jawabannya adalah B. Tertutup. 46. Nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Arah lembaga pelaksana, B. Kebijakan strategis lembaga pelaksana, C. Pengalaman nyata masyarakat, D. Hakikat kelima sila Pancasila, E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah D. Hakikat kelima sila Pancasila. 47. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Keputusan Presiden, D. RUU, E. A dan B benar. Jawabannya adalah E. A dan B benar. 48.
Tujuan negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dalam landasan pendidikan Pancasila, yaitu A. Landasan historis, B. Landasan yuridis, C. Landasan kultural, D. Landasan filosofis, E. Landasan ketatanegaraan. Jawabannya adalah B. Landasan yuridis. 49. Nilai-nilai Pancasila terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri. Hal tersebut merupakan sifat Pancasila, yaitu A. Subjektif, B. Objektif, C. Pasti, D. Utuh, E. Demokrasi. Jawabannya adalah A. Subjektif. 50. Yang dimaksud Eka Sila menurut Insinyur Soekarno adalah A. Sosio-nasionalisme, B. Sosio-demokrasi, C. Ketuhanan, D. Gotong royong, E. Kerakyatan. Jawabannya adalah D. Gotong royong. 51. Berdasarkan teori kausalitas diketahui bahwa sumber formal dari Pancasila adalah A. Kitab Kertanegara, B. Piagam Jakarta, C. Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Tata Kehidupan Bangsa Indonesia, E. Hasil Sidang BPUPKI. Pertama, jawabannya adalah C. Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 52. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila mengandung unsur tujuan hidup yang dijabarkan melalui sila yang A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawabannya adalah E. Kelima. Soal nomor 53. Nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Hal itu merupakan salah satu tanda bahwa nilai Pancasila bersifat A. Majemuk, B. Tunggal, C. Objektif, D. Subjektif, E. Kausatif. Jawabannya adalah C. Objektif. 54. Sebagai paradigma pembangunan nasional, Pancasila menjadi dasar bagi segala aspek pembangunan serta meliputi asas-asas pembangunan nasional berikut, kecuali A. Demokrasi, B. Manfaat, C. Adil dan merata, D. Persatuan pembangunan, E. Kesadaran hukum. Jawabannya adalah D. Persatuan pembangunan. 55. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat berubah dan dinamis sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Nilai ini disebut dengan A. Nilai dasar, B. Nilai proletar, C. Nilai instrumental, D. Nilai dinamika, E. Nilai inovasi. Jawabannya adalah C. Nilai instrumental. Soal nomor 56. Inti nilai Pancasila bersifat universal. Hal ini berarti A. Nilai-nilai Pancasila dibuat berdasarkan ideologi dari seluruh dunia. B. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan digunakan juga oleh negara lain. C. Nilai-nilai Pancasila dibuat melampaui zamannya. D. Nilai-nilai Pancasila dibuat dengan mempertimbangkan kondisi dunia. E. Nilai-nilai Pancasila menjadi lambang perdamaian dunia. Jawabannya adalah B. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan digunakan juga oleh negara lain. 57. Dasar Negara Pancasila merupakan produk hasil dari sidang BPUPKI. BPUPKI sendiri kemudian dibubarkan pada A. 11 Juli 1945, B. 16 Juli 1945, C. 27 Juli 1945, D. 7 Agustus 1945, E. 9 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. 7 Agustus 1945. 58. Persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat adalah dasar negara yang disampaikan oleh A. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. M. Yamin, D. Rajiman Widyaningrat, E. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah A. Supomo.
59. Sila dalam Pancasila yang tidak mendasari, meliputi dan menjiwai sila lainnya adalah sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawabannya adalah E kelima. 60. Penghayatan dan pengamalan akan Bhinneka Tunggal Ika secara sungguh-sungguh merupakan nilai dari sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawabannya adalah C ketiga.